Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan ya. Di sini kembali lagi bersama saya ini mau membahas mereview nih setelah beberapa hari pemakaian Momax ya, kan 67 watt ini. Saya rasa cukup cukup oke lah ya. Coba kita lihat dulu dari bentuk dosnya ini ya. Jadi kalau teman-teman nanti kalau misalkan order, cuman ini ya, waktu kemarin waktu unboxing itu harganya memang lagi promo ya. Lagi promo itu sekitar 130. Sekarang sudah harganya kembali normal ke 375 ya. Sampai ke ngomongnya saya terbata-bata karena jauh banget gitu loh. Dan saat ini memang kemungkinan sudah habis ya, kemungkinan ya, karena terakhir aku belum lihat lagi apakah sudah habis atau masih ada. Tapi yang pasti waktu itu, waktu unboxing itu di 130, tapi sekarang itu kalau nggak salah sekitar 370 chargernya ini ya. Jadi mau max ini 67 watt ya, dengan tetapkan teknologi fast charging ya, 67 watt. Qualcomm 3.0 fast charging output PPS ya. Dan dia sangat compatible kalau untuk biasa ke MacBook ya. Itu udah sangat oke sekali ya. Ini terlebih ini tulisnya di sini ya, MacBook Pro 14 in dia oke. Samsung Galaxy S22 series ya, masuk ya. AirPod model apa nih? All phone model. Nintendo Switch. Nah, ini yang buat suka main Nintendo, ini sangat cocok sekali ya. Nah, tapi kali ini aku akan mempraktekkan ya, menunjukkan kalau tiap portnya ini memang 67 ya, 67 watt ya, 67 watt. Ini kalau kita cek ini 67 watt. Tapi di saat penggunanya sendiri ya, artinya sendiri tunggal ya, dia bisa 67. Tapi ketika seperti biasa kita gunakan satu portnya aja, misalkan kita ngecas ke power bank, ini sudah berubah menjadi 22,5 watt kalau nggak salah, apa 22 watt ya ini ya. Ini 22 watt. Kalau ini seperti biasa USB-A ya, fast charging itu tetap seperti biasa. Cuman kalau ini, kalau kita sudah gunakan, dia berubah. Dan ini port satunya jika digunakan, port 2-nya udah nggak bisa ke laptop ya. Dia yang bisa ke laptop kalau digunakan tunggal antara USB-C 1, USB 2, asal pemakaiannya sendiri-sendiri. Ya, gitu loh ya. Ini kita tunjukin dulu ya. Kita tunjukkan dulu untuk posisi saat tunggal ini wattnya ya. Wattnya kita tunjukin. Nah, ini protokolnya ya mantap sekali ya. Dia kombinasi beberapa protokol dia oke semua ya. Nah, ini 67 watt ya. Ini untuk USB-C satunya ya. Dan kita coba untuk USB-C 2-nya. Sama-sama kita coba, jadi biar kelihatan hasilnya ya. Nah, ya kan? Nah, tuh. Ya. Terkontaminasi, lolos sensor semua ya. Nah, ini enggak kelihatan ya. Nah, ini. Terkontaminasi, lolos sensor semua ya. Nah, bentar. Nah, sekarang ini 67 watt ya, benar ya. Nah, ya kan? 67 watt. Nah, cuman kalau kita dibebani di port satunya, nah ini kita bebani sekarang ya. Kita bebani, coba kita bebani pakai power bank aja ya. Kita bebani ke power bank. Nanti kita suhunya segala ya. Nah, ini kita masuk ke power bank, sudah masuk. Nah, kita colok ke sini. Nah,
Kita cek ya sekarang hasilnya. Ntar udah. Ya, kita lihat ya. Protokolnya sih jalan semua, oke. Ya. Nah, di sini nanti dia akan berubah wujud. Ya, akan berubah wujud nih. Menjadi, nah ini dia, 22 watt ya ini ya. Tulisannya 22 watt yang tulisan ungu ini, 22 watt. Ya. Jadi satu potnya walaupun dibebani 20 watt juga 22 watt hasilnya. Sebentar kita balik ya sekarang ya. Kita balik. Kita balik jadi berapa ini kalau yang ini? Sementara tadi 22 watt ya. Kalau ini kita gunakan 20 watt kayaknya 45 kayaknya loh ya. Kayaknya sebentar. Oh iya betul ya. Dia di 45 watt ya. Nah, gitu loh ya. Jadi pot satunya itu bisa di 45 watt. Jadi bisa divariasi untuk pengecasan. Asal pengecasannya pot satunya di laptop, sementara pot 2 di mana nih? Power bank atau pot 3-nya di handphone. Gitu loh ya. Jadi jelas ya. Nah, untuk apa? Pengecekan suhunya kita coba. Kita coba 3 pot ya. 3 potnya kita gunakan semua. Cuman aku kasih tahu sedikit ya. Ini untuk protokol Apple juga oke banget ya. Ya, protokol Apple-nya jalan sekali ya. Bagus ya. Untuk charger ini saya kasih poinnya lumayan bagus ya untuk pengecasan atau untuk dalam arti semua protokol masuk, kecuali ya misalkan apa namanya Mi Turbo atau Superfook itu enggak ya, udah pasti enggak lah ya, karena memang biar ada sedikit pemahaman ya. Kalau namanya Mi Turbo atau Superfook itu colokannya sudah pasti pakainya ini USB-A gitu ya. Nah itu sangat jarang ada mengkombinasikan dengan power delivery gitu loh. Nah, persoalannya di situ ya. Ini jangan lama-lama dulu ngecasnya. Tuh, kita lepas dulu supaya nanti kita cek suhunya dulu gitu loh. Kita sekarang udah jelas ya tadi pembagiannya seperti apa, definisi udah jelas. Kalau di sini bisa 45 watt, sini 22 watt ya. Tapi kalau ini diisi ya atau dibalik ya sama aja gitu ya. Cuma tidak bisa 67 watt kecuali digunakan tunggal ya. Gunakan tunggal itu dalam arti kita ngecas MacBook di satu pot atau di pot kedua itu bisa untuk daya maksimal 67 watt gitu loh ya. Ini kita coba sekarang suhunya ini berapa? 34. Wah, 34 derajat Celcius. Sebentar, saya ini untuk timernya malah belum jalan ini. Sebentar, ini saya bikin dulu ya timernya ya. Nah, jadi ini dulu kita tadi berapa suhunya 34 ya. 34 nanti kita jalan sama-sama 30 menit seperti apa hasilnya ya. Itu biar nah ini dia. Aduh, ini timer oke ya, siap. Oke. Tadi kita cek lagi 34, masih 34 ya. 34 sekarang kita coba colokan dulu nih. Kita colokan ke laptop ini ya, laptop. Sebentar. Kita colokan laptop dulu. Habis itu ke mana? Power bank. Terus ke handphone ya.
Jadi biar semua jalan. Bentar. Kita jalankan semuanya ya kalau kayak gitu ya, berarti ya. Mana nih? Oke, siap. Nah, ini dia. Kita jalankan semuanya. Bentar. Nah, jadi wattnya bisa masuk maksimal. Jadi bisa kita tahu kondisi untuk pengecasan selama 30 menit. Nah, ini dia. Oke. Kita jalankan. Sekarang kita jalankan juga untuk USB-A-nya. Bentar. Nah, ini dia. USB-A-nya kita jalankan sama-sama. Masalahnya kebalik. Nah, ini udah jalan semua ya. Jalan semua, oke. Powerbank juga jalan semua. Sekarang kita mulai langsung ya, start ya. 30 menit ini kita pencet dulu aja, tes. Jadi sambil kita memperbincangkan ya kan, ini udah berjalan gitu loh. Jadi apa? Kita bisa maksimalkan suhunya seperti apa gitu. Ya. Nah, coba kita cek lagi suhunya sebentar. Sudah naik ya. Naik 1 derajat Celcius ya. Nah, ini sudah mulai efektif untuk pengecasan ya. Udah tiga-tiganya jalan semua ya. Oh, ntar ini. Nah, jadi harus dinyalakan dulu. Jadi supaya maksimal. Nah, ya kan, langsung ngangkat, langsung jalan ya. Nah, oke. Sekarang ini kita tunggu 30 menit ke depan ya. Jadi hasilnya seperti apa nanti kita tunggu sama-sama untuk suhunya. Tapi kalau untuk skemanya tadi sudah saya perjelas di depan ya. Ini hampir 30 menit ya. Ya, sesuai dengan apa namanya? Planning atau rencana untuk uji pengecasan ini seperti ini. Ini yang sering aku lakukan untuk charger yang sebelumnya juga formasinya seperti ini ya. Port digunakan semua ya kan, 1 2 3, dan diuji suhunya selama pemakaian 30 menit. Kenapa seperti itu? Karena gini, dalam pengujian charger ini pengecasan waktu rentan 30 menit itu kondisi pengecasan tuh tinggi-tingginya gitu loh. Nah, supaya kenapa? Supaya ketika kita membeli charger produk ini atau produk yang lain, itu ketika melakukan pengecasan secara bersamaan seperti ini, jangan kaget. Nah, ini kita kalau itu panas atau gimana, jangan kaget gitu loh. Jadi ini saya tunjukkan, ini sudah 30 menit ya. Kita cek dulu aja dulu. Bentar. 63. Wah. Ini apa? Cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Sebentar, sebelah sininya 51, sebelah sini. Sebelah sininya loh 56. Oh, terus turun ya. Tadi oh 57. 58, 61. Dia naik turun ini suhunya sudahan nih. Nah, jadi berkisar antara maksimalnya tadi di 63 ya. Jadi di 53 sampai 63. Nah, kenapa dia bisa naik turun? Ya karena kan waktunya sudah 30 menit ya. Jadi ada penurunan pemakaian ke mana? Ke perangkatnya gitu loh. Jadi dia bisa kadang naik, kadang bisa turun seperti itu, tapi tidak jauh-jauh banget. Makanya aku ambil 30 menit gitu loh. Supaya kenapa? Supaya aku cari titik maksimal di mana harus charger itu kita pegang suhunya seberapa gitu loh. Nah,
inilah pentingnya pengujian seperti ini supaya kenapa? Supaya kita ketika membeli produk ini atau produk charger yang lainnya, ketika kita coba bersama-samaan pengecasannya, titik di saat 30 menit itu kita pegang gini terus habis itu panas, jangan terus teriak, wah panas. Terus habis itu ketika sudah 45 menit atau 1 jam dipegang, oh nggak panas kok, wah nggak panas, wah charger ini ternyata nggak panas. Padahal di 30 menit itu dia nggak pegang, tapi pegangnya di 45 atau 1 jam, ya udah turun. Itu loh ya, jadi paham ya. Ujinya seperti itu. Jadi di 30 menit ya. Kalau udah 45 menit udah 1 jam udah turun. Nah, terus kasih komentar di kolom komentarnya pembelian itu di online itu, oh tidak panas. Waduh, itu tidak panas ketika sudah pengecasan di waktu di 45 menit atau di 1 jam. Ya sudah turun itu suhunya gitu loh. Tapi puncaknya ya 30 menit dia nggak pegang. Nah, ketika pegangnya di 45 menit atau di 1 jam kemudian, oh nggak panas. Nah, langsung diketik ya. Tidak panas. Chargernya tidak panas. Waduh, kacau lagi. Terus habis itu yang lain beli, loh kok panas ya? Panas, dia mencetnya pegangnya di 30 menit. Nah, oke. Jadi pemahaman ini supaya menjadi masukan ke teman-teman kalau dalam pemilihan charger dan pengecekannya seperti apa. Jadi biar paham kalau suhu itu seperti apa, ya seperti yang aku praktekin seperti tadi. Oke, saya kira cukup sekian dulu informasi review saya mengenai charger Momex 67 GaN 67 watt ini. Udah dari pengecekan dari per portnya tadi sama suhunya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen. Oke, thank you ya.